warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga tetap diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak ibu, apakah semuanya hadir hari ini? Jika sudah hadir, mari kita lanjutkan materi kita hari ini mengenai sifat persamaan garis lurus. Sebelumnya sudah dibacakan materinya di rumah. Nah, sifat persamaan garis lurus ini ada dua. Yang pertama sejajar dan tegak lurus. Untuk ciri-cirinya dari sejajar dan tegak lurus akan kita bahas lebih lanjut pada LKPD. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak ibu tahu bagaimana bentuk persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus. Selain itu bisa memahami konsep penggunaan dari konsep persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menyelesaikan masalah mengenai menghitung suatu kemiringan atau gradien. Kita sudah bahas kemarin ya mengenai untuk konsep kemiringan atau gradien. Nah, sifat persamaan garis lurus ini tentu punya kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, persamaan garis lurus kan juga berguna untuk menghitung kemiringan suatu benda atau yang lainnya. Banyak kegunaan dari materi ini dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan konsepnya. Nah, untuk itu, mari anak-anak ibu serius memahami materi ini dan kita akan lanjutkan pembahasan materinya dalam LKPD agar lebih jelas ya. Mari kita bahas lebih lanjut materi kita hari ini, yakni mengenai sifat persamaan garis lurus. Pada kegiatan 1, ada bagian mengamati, terdapat dua buah grafik, di mana dua buah grafik ini masing-masing dilalui oleh dua buah garis, yakni AP dan MN. Lalu selanjutnya pada bagian menanya, terdapat pertanyaan jika apakah garis yang terdapat pada gambar 1 dan 2 merupakan garis yang sejajar? Jelaskan alasannya. Coba kita bahas bersama ya. Penyelesaiannya ini. Nah, kita perhatikan salah satu grafiknya. Karena masing-masing grafik memiliki garis yang sama. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada suatu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Mari kita lihat grafik yang ada di sampingnya. Garis A dan juga garis B melalui sebuah bidang datar, yakni koordinat kartesius. Lalu, garis A dan garis B ini jika diperpanjang pun tidak akan menemukan batas. Coba kita perpanjang, seperti ini. Juga tidak menemukan batas kan sampai akhir dan tidak bisa berpotongan. Maka, kedua garis ini disebut sebagai garis sejajar. Karena garis ini terletak pada suatu bidang datar, tetapi tidak berpotongan meskipun diperpanjang. Lalu selanjutnya pada bagian mengumpulkan informasi, untuk menentukan gradien garis yang sejajar, maka syaratnya yaitu M1 sama dengan M2. Berarti nanti nilai gradien 1 itu akan sama dengan nilai gradien 2. Tidak ada perubahan ya. Lalu selanjutnya untuk menentukan persamaan garis lurus, kita perlu mensubstitusikan nilai gradien M2 pada persamaan. Ada persamaannya, yakni I kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nanti nilai koordinatnya telah diketahui, jadi kita cukup mensubstitusikan nilai gradien 2 pada persamaan tersebut. Selanjutnya pada bagian menalar, silakan kalian tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan sejajar garis Y sama dengan 2X tambah 5. Karena kedua titik telah diketahui, yakni nilai X1 adalah 3 dan nilai Y1 adalah 1, dan sejajar garis Y sama dengan 2X tambah 5. Ingat pada pertemuan kemarin, jika garisnya berbentuk
persamaan Y sama dengan MX tambah C, maka nilai gradiennya terletak pada variabel X, yakni 2X. Maka nilai gradiennya adalah 2. Nah, coba kalian selesaikan ya bagian menalar ini. Masukkan nilai koordinat dan juga gradien yang telah diketahui pada rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Setelah itu, pada bagian mengkomunikasikan, kalian buat kesimpulan dari kegiatan 1 mengenai sifat persamaan garis lurus sejajar. Setelah menyelesaikan kegiatan 1, mari kita lanjutkan pembahasannya pada kegiatan 2. Pada kegiatan 2 bagian mengamati, kalian juga mengamati 2 buah grafik. Yani ada masing-masing grafik dilalui oleh 2 buah garis, sama seperti tadi. Namun dengan posisi yang berbeda. Garis A dan P saling berpotongan, dan juga di grafik 2, garis P dan Q saling berpotongan. Selanjutnya pada bagian menanya, terdapat pertanyaan, yakni apakah garis yang terdapat pada gambar 1 dan 2 merupakan garis yang tegak lurus? Coba kita bahas bersama. Pada bagian penyelesaiannya, yakni kita ambil salah satu contoh gambarnya, yakni grafik 2. Terdapat penjelasan jika dua garis yang dikatakan saling tegak lurus jika kedua garis itu saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat di sini garis P dan garis Q saling berpotongan. Titik potongnya yakni ini. Titik potongnya ya. Kita misalkan dengan O. Nah, garis P dan Q saling berpotongan di titik O. Lalu, kita lihat di sini. Dari titik potong itu, ternyata bisa terbentuk sudut 90 derajat antara perpotongan garis P dan Q. Maka garis P dan Q dikatakan sebagai garis yang saling tegak lurus karena keduanya itu saling berpotongan dan juga membentuk sudut 90 derajat. Paham ya? Lalu, pada bagian mengumpulkan informasi, terdapat informasi jika untuk menentukan gradien garis yang tegak lurus, maka syaratnya M sama dengan M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Berbeda dengan garis sejajar yang gradiennya sama, untuk garis yang saling tegak lurus, gradien 1 dan gradiennya harus dikalikan, yang mana nilainya nanti akan sama dengan minus 1. Nah, untuk mensubstitusikannya pada persamaan garis lurus ini, kita substitusikan nilai M2 pada persamaan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jadi nantinya nilai M1-nya itu akan dibagi dengan minus 1 untuk mendapatkan nilai M2. Lalu silakan kalian substitusikan nilai M2 pada persamaan yang ada. Selanjutnya pada bagian menalar, kalian tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, minus 7 dan tegak lurus garis 4X dikurang 3Y tambah 8. Telah diketahui nilai koordinatnya 2, minus 7. Jadi kalian tahu kan yang mana X1 dan Y1. Untuk gradiennya, silakan kalian ubah dulu. 4X kurang 3Y tambah 8 ini ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Setelah itu, jangan lupa syarat untuk tegak lurus, di mana M1 dikali M2 sama dengan minus 1, sebelum kalian mensubstitusikan nilai M2 pada persamaan yang terdapat pada bagian mengumpulkan informasi tadi. Bisa coba kalian selesaikan ya. Selanjutnya, setelah itu, pada bagian mengkomunikasikan, silakan kalian buat kesimpulan dari kegiatan 2 yang telah kita bahas tadi. Setelah menyelesaikan kegiatan 2, mari kita lanjutkan bersama kegiatan 3. Pada kegiatan 3, ada bagian mengamati itu, ada sebuah grafik penjualan produk pada per bulannya, dari bulan 1 sampai bulan 7. Nah, penjelasannya ini, sebuah produk pada bulan pertama terjual 100 buah. Pada bulan pertama 100 buah.
Lalu pada bulan kedua 300 buah dan bulan ketiga 500 buah. Amatilah grafik penjualan produk di samping. Setelah kalian amati, pada bagian menanya, terdapat pertanyaan jika apakah kalian bisa menentukan persamaan garis yang dapat dibentuk dari penjualan produk tersebut? Coba kita bahas bersama persamaan garis dari penjualan produk itu ya. Penyelesaiannya itu, kita misalkan terlebih dahulu X adalah banyak bulan, lalu Y adalah banyak produk yang dijual. Lalu kita susun koordinat garis lurus yang diperoleh. Yakni pada bulan pertama kita peroleh 100 buah, maka X1Y1-nya 1,100. Lalu pada bulan kedua terjual 300 buah, maka X2Y2-nya adalah 2,300. Lalu selanjutnya pada bulan ketiga terjual 500, maka X3-nya adalah 3 dan Y3-nya adalah 500. Gradien yang melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2 dirumuskan dengan M sama dengan telah kita bahas sebelumnya ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita tentukan terlebih dahulu nilai gradiennya. Kita ambil salah satu titiknya, yakni 1,100 dan juga 2,300. Lalu kita masukkan yang mana nilai X1 adalah 1 dan nilai 100 adalah Y1, lalu nilai 2 adalah X. Lalu nilai 300 adalah untuk Y2. Nah, silakan kalian masukkan masing-masing nilai X1, Y1, X2, Y2 pada rumus gradien yang ada. Maka kita tinggal mengoperasikannya, yakni 300 dikurang 100 per 2 kurang 1. Hasil akhirnya didapatkan nilai gradien adalah 200. Setelah diketahui nilai gradien, maka kita cukup mengambil satu koordinat titiknya. Kita ambil nilai koordinat titik X1, Y1, yakni 1,100. Setelah itu, kalian gunakan rumus persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Karena sebelumnya kita telah memiliki nilai gradien, yakni M sama dengan 200. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang ada pada persamaan garisnya, yakni Y dikurang 100, karena nilai Y1 adalah 100. Lalu nilai gradien kita substitusikan 200, X dikurang 1. Tinggal kita operasikan seperti biasa. Y kurang 100 sama dengan kita kalikan ke dalam terlebih dahulu, 200 dikali X, lalu 200 dikali minus 1. Hasilnya adalah 200X kurang 200. Lalu kedua ruas sama-sama kita tambahkan 100, yakni Y kurang 100 tambah 100 sama dengan 200X kurang 200 tambah 100. Didapatkan hasil akhirnya, yakni Y sama dengan 200X kurang 100. Jadi, persamaan garis yang dapat dibentuk dari data penjualan produk adalah Y sama dengan 200X kurang 100. Paham ya anak-anak untuk rumus-rumus gradiennya? Terlebih dahulu, kalian cari nilai gradiennya menggunakan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dari nilai koordinat titik yang telah diketahui. Lalu silakan kalian gunakan rumus persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 jika nilai gradiennya telah diketahui. Jika sudah paham, silakan kalian lanjutkan pada bagian mengumpulkan informasi. Terdapat informasi jika penerapan konsep persamaan garis lurus ini tidak hanya menentukan nilai kemiringan suatu bangunan, namun digunakan untuk menentukan permasalahan penting dalam kehidupan sehari-hari. Penting ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jarak dan waktu kecepatan, peramalan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu, dan sebagainya. Untuk bagian akhir, yakni bagian mengkomunikasi, menalar maksud ibu. Nah, silakan kalian tentukan dari kegiatan mengamati jumlah produk yang diharapkan akan terjual pada bulan keempat. Nah, persamaan garisnya tadi sudah diketahui kan? Silakan kalian substitusikan
bulan keempat pada persamaan tadi untuk mengetahui berapa produk yang akan terjual pada bulan keempat. Mari kita simpulkan bersama hasil pembelajaran kita hari ini mengenai sifat persamaan garis lurus. Nah, sifat persamaan garis lurus yang pertama ada sejajar. Nah, untuk sejajar itu syarat dari gradiennya yaitu M1 sama dengan M2, yang mana nanti nilai M2-nya akan disubstitusikan pada persamaan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 agar mendapat persamaan garis lurusnya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya pada persamaan garis yang tegak lurus, gradiennya itu syaratnya M sama dengan nilai M1 dikali M2-nya itu sama dengan minus 1, yang mana nilai M2-nya akan kita substitusikan juga pada persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 untuk mendapatkan nilai persamaan garisnya. Nah, itulah tadi kesimpulan dari sifat persamaan garis lurus. Konsep persamaan garis lurus ini dari pertemuan sebelumnya yang kita bahas sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kalian pahami dengan baik, konsepnya itu dapat kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sifat persamaan garis lurus ini adalah materi terakhir dari bab mengenai persamaan garis lurus. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.